pagi semua keluarga besar SD Lentera Harapan Kupang. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Sampai dengan saat ini kita sehat karena kita percaya Tuhan senantiasa memelihara kita. Bahkan ketika kita melewati badai beberapa minggu yang lalu. Bapak Mama, anak-anak dan juga Bapak Ibu guru, setiap rangkaian kegiatan yang anak-anak lakukan minggu ini adalah bentuk perayaan Paskah kita yang tertunda. Tetapi tidak mengurangi sukacita dan semangat kita karena Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah Tuhan yang sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan kita. Dia sudah mati untuk menebus dosa kita, tetapi Dia sudah bangkit dan menang, dan hari ini kita peringati kenaikannya ke surga. Kita percaya bahwa suatu hari nanti kita juga akan bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Oleh karena itu, hari ini kita akan sama-sama beribadah sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan akan pemeliharaan dan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk mengikuti setiap rangkaian ibadah yang akan dilakukan hari ini. Tuhan Yesus kiranya senantiasa memberkati kita semuanya. Terima kasih. Salam Bapak Mama, anak-anak, dan juga Bapak Ibu guru, serta Bapak Junius sebagai pemberita firman Tuhan. Pasca badai siklon Seroja yang terjadi di daerah kita, semoga dalam pemulihan kita selalu dikuatkan dan tetap mengandalkan Tuhan. Dalam ibadah ini, Ibu Irma akan memandu ibadah kita hingga akhir. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, hari ini ada Bapak Junius, yaitu salah satu dosen teologi Universitas Pelita Harapan, akan memberitakan firman Tuhan pada ibadah Paskah kita. Selama ibadah ini berlangsung, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ibadah akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam, dan silakan mencari tempat yang kondusif selama ibadah berlangsung dan mempersiapkan Alkitab. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam ibadah ini. Ibu Irma akan memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pimpinlah seluruh rangkaian ibadah kami pagi ini, dan biarlah ibadah kami ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan mengangkat satu buah pujian yang berjudul Ku Menang, Ku Menang. Mari kita angkat pujian ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Atas segala setan
Sungguh pujian yang membuat anak-anak di rumah semangat ya. Nah anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ibu Irma mengajak kita untuk mengangkat satu buah pujian yang berjudul Seperti Yang Kau Ingini. Pada hitungan yang ketiga, kita bernyanyi bersama-sama dari tempat kita masing-masing. 1, 2, 3. Kepada Bapak Junius, dipersilahkan. Shalom, salam Paskah bagi Bapak Ibu Guru dan juga siswa-siswi terkasih di Sekolah Dasar Lentera Harapan Kupang. Puji syukur, kita masih diberi anugerah oleh Tuhan untuk bisa merayakan dan menghayati hari kematian dan juga kebangkitan Kristus, meskipun di dalam segala keterbatasan yang kita alami saat ini. Mari saya mengajak kita berdoa bersama-sama untuk memohon pertolongan Roh Kudus menyertai kita di dalam pembacaan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kemurahan-Mu yang memampukan kami dan juga melayakan kami untuk kami bisa merenungkan, menghayati dan merayakan hari kematian dan hari kebangkitan Kristus. Meskipun sudah berlalu lama, tetapi semangat dan juga berita akan kebangkitan itu masih kami rasakan. Kiranya Roh Kudus yang menyertai kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan,
serta juga memberikan pencerahan, hikmat kepada kami untuk kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bangkit itu kami memohon. Amin. Tema yang diberikan kepada saya dan juga kepada kita untuk kita renungkan bersama-sama adalah kebangkitan Kristus memulihkan kehidupan, yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Silakan Bapak Ibu dan siswa-siswi bisa membuka Alkitab cetaknya dan mendengar dan juga menyimak apa yang saya bacakan saat ini. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa saja yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita merayakan Paskah dengan cara yang unik saat ini, ya meskipun kita sudah merencanakan akan tanggal pelaksanaan perayaan itu, tetapi oleh karena ada siklon Seroja yang melanda, tentu membuat kita jadinya membatalkan ataupun ya mengurungkan rencana semula. Ya, saya juga mengucapkan turut belasungkawa, prihatin di tengah kondisi kalian yang ada di Nusa Tenggara Timur, di Kupang, di Rote maupun di Sumba dan seterusnya. Ya, tentu itu sudah pasti kita merasakan kesulitan hidup. Kita tidak bisa menghindarkan penderitaan oleh karena bencana alam. Tidak hanya di daerah yang sedang mengalami bencana saja, tapi dunia juga tahu akan masalah atau musibah ini. Sesuai kasih Tuhan, tentu di tengah dunia yang bergejolak, di tengah dunia yang tidak terprediksi juga akan bencana alam, seolah-olah manusia tidak mampu untuk mengatasinya. Pembelajaran yang udah 1 tahun lebih dilakukan dengan dalam jaringan. Tentu siswa-siswi rasanya bosan ya. Aduh, pengen ke sekolah, mungkin udah ada yang sekolah juga gitu ya. Saya ingin belajar ketemu teman-teman. Habis ketemunya layar terus. Kayaknya aduh nggak real, nggak nyata gitu ya. Belum lagi jaringan yang terputus, belum lagi jaringan yang juga kadang-kadang hidup nyala, hidup sama nyala sama aja ya. Nyala, mati, ya terus wah terganggu jaringan dan seterusnya. Belum lagi badai Seroja kemarin menyebabkan lumpuh akan telekomunikasi, juga penerangan. Rumah, sekolah banyak yang porak-poranda, banyak yang kehilangan material maupun juga nyawa seseorang. Nah, di tengah dunia seperti itu, masihkah kita juga meyakini kalau Kristus yang bangkit itu memulihkan kehidupan? Seperti apa kita bisa memahayati Kristus yang bangkit memulihkan kehidupan di tengah porak-poranda, di tengah pandemi COVID yang masih terus melanda? Dan bukan hanya saat ini, sejak Kristus bangkit sampai hari ini dunia masih belum terlepas dari bahaya daripada ancaman penyakit, bencana alam, kriminalitas, politik, perang, dan seterusnya. Bagaimana kita bisa bertumbuhnya? Kalian juga siswa-siswi harus belajar lagi, ya, belajar di sekolah, belajar menuntut ilmu. Nanti naik ke jenjang yang berikutnya lagi, belum selesai ke jenjang berikutnya lagi, harus memikirkan lagi mau bekerja sebagai apa, menjadi apa dan di mana, berkeluarga dan seterusnya. Wah, ini rasanya tidak pernah habis-habisnya. Nah, itulah realita di dalam kehidupan dunia saat ini. Tetapi bagaimana kita bisa merenungkan kalau tema yang kita pikirkan bersama-sama, kalau Kristus atau Kristus yang bangkit itu memulihkan kehidupan. Tentu ini bukan perspektif menurut pikiran kita. Meskipun secara realitanya para murid-murid orang Israel saat di mana Kristus hidup mengharapkan sama seperti kita saat ini. Ada seseorang dengan kekuatan yang luar biasa, dengan kemampuan yang bisa mengubahkan dunia, segera jadi presiden, segera menjadi pemimpin yang mesejahterakan hidup, bahkan mengubahkan akan dunia ini.
Para orang Israel, para murid juga melihat bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, bahkan bisa meredakan laut yang bergelora, danau yang bergelora. Luar biasa bukan? Alam pun tunduk. Wah, orang seperti ini diharapkan sekali untuk menjadi pemimpin. Tetapi bukan itu yang dinyatakan, karena ada yang lebih bernilai kekal. Ada yang Tuhan kerjakan yang manusia perlu beriman, perlu bisa melihatnya dengan keyakinan terang daripada firman Tuhan. Nah, seperti apa itu? Kita renungkan bersama-sama. Kalau kita bicara tentang ayat yang tadi, dikatakan akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Pernyataan Kristus terhadap dirinya sendiri, Yesus Kristus, tentang bahwa akulah terang dunia. Yang dimana adalah satu menentukan identitas hidup seseorang. Ya, kalau kita mengatakan diri saya seperti apa begitu ya, akulah siapa begitu ya. Akulah dosen ya, dengan kepala yang memancarkan kemuliaan Tuhan, kira-kira begitu ya. Dan semuanya masing-masing punya identitas, masing-masing menanyakan akulah siapa, akulah siapa. Bahkan baru saja kemarin kita merayakan Hari Puisi Nasional gitu ya. Ada pujangganya, Hairil Anwar, mengatakan seperti apa puisinya? Aku adalah aku adalah binatang jalang dari kumpulan yang terbuang gitu ya. Binatang jalang ternyata begitu. Waduh, menyedihkan sekali. Nah, seperti apa identitas Kristus yang ia nyatakan kepada orang banyak? Yang menarik adalah Kristus mengatakan itu kepada orang banyak setelah terjadi ada satu kejadian, yaitu ada perempuan yang kedapatan berzina. Nah, jelas kedapatan berzina itu melanggar hukum daripada hukum Taurat saat itu. Tetapi yang dibawa adalah perempuan, laki-lakinya tidak. Jadi diduga itu sepertinya dijebak kayak begitu ya. Karena apa tujuannya? Karena orang-orang Farisi dan ahli Taurat ingin menjatuhkan Kristus Yesus. Nah, setelah itu peristiwa itu terjadi, barulah dikatakan Yesus berkata lagi kepada mereka, berarti melanjutkan lagi melanjutkan pembicaraan pengajarannya. Akulah terang dunia. Nah, mengapa tema tentang terang ini menjadi satu hal yang juga di dalam dunia kita menjadi hal yang menarik untuk dipelajari, menarik untuk ditekuni. Juga di dalam keilmuan, dalam khususnya ilmu fisika, ada tentang terang, ya, ukurannya lumens, kayak begitu. Kekuatan terang itu seperti apa? Tetapi juga ada ternyata kegelapan, fakta kegelapan. Nah, di dalam kehidupan manusia, saya mencoba membawa kepada kita semua untuk mengerti, bicara tentang kegelapan. Dari sejak penciptaan, setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan di situ dituliskan dalam Kejadian pasal 1 itu, ya, gelap gulita dan juga air menutupi dunia bumi yang sudah Tuhan ciptakan. Jadi gelap gulita dan juga air menutupi akan dunia yang belum berbentuk dan belum berisi itu. Jadi setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi itu, gelap gulita masih tetap ada. Ya, juga air luar biasa. Jadi kegelapan memang sepertinya itu sudah terjadi dalam realita kenyataan, ya. Juga pada saat orang Israel keluar dari Mesir, ya. Mereka tidak langsung naik kendaraan umum gitu ya. Kendaraan umumnya onta barangkali gitu ya, langsung ada di Mesir. Dalam perjalanan wajar gitu ya, wajar artinya ya dengan istirahat serupa, dengan kendaraan transportasi dari Mesir itu tinggal ke arah utara, jalan ya maksudnya barat ke utara, terus sampai sebenarnya di tanah Kanaan itu lebih kurang 3 hari 3 malam sebenarnya begitu, dengan perjalanan yang wajar. Tapi kenapa orang Israel harus berputar 40 tahun? Dan ternyata berjalannya di mana? Di padang gurun. Dan padang gurun itu jelas tidak ada tiang listrik yang ada gitu ya. Karena belum ada listrik saat itu. Kalaupun ada obor, tetapi apa yang terjadi? Kegelapan pasti menutupi. Makanya pada saat orang Israel juga mengerti tentang kegelapan, mungkin dari cerita orang tua turun-temurun, adanya kegelapan yang menutupi waktu perjalanan orang Israel dari Mesir ke tanah perjanjian. Tetapi ternyata Tuhan menyertai dengan apa? Tiang api dan tiang awan. Karena padang gurun
Saat siang terik panasnya luar biasa. Nah, tiang awan itu berfungsi menundungi mereka. Dan pada saat malam hari tiba, itu bukan panas lagi, tetapi sangat dingin. Perubahan cuaca yang sedemikian rupa, sehingga sangat dingin, butuh kehangatan. Makanya tiang api itu sekaligus juga memberikan penerangan. Nah, pada saat Tuhan Yesus juga mengatakan akulah terang dunia, itu seperti yang menyertai. Karena dikatakan akulah terang dunia, kata terang itu bukan telah, tetapi selalu aku terus menerus adalah terang dunia. Dan dikatakan berjalan dalam kegelapan itu seperti gambaran tiang api, tiang awan yang menyertai orang-orang Israel selama di padang gurun. Nah, mana kita simak ya. Waktu bicara tentang kegelapan tadi, waktu ada penciptaan kegelapan, ternyata waktu kejadian kapal selam Nanggala juga ya. Tentu kalian mendengar beritanya ya, kapal selam Nanggala yang tenggelam di kedalaman laut. Di lautan Bali itu kira-kira 830-an meter kedalamannya. Dan nggak ada sinar matahari yang bisa udah masuk. Walaupun ada sedikit sekali dan tentu tidak ada. Dan kalau kalian lihat lagi ada di YouTube ya, ada di sosial media juga tentang bicara tentang kedalaman. Ada lagi palung yang paling terdalam kan Palung Mariana namanya. Ya, itu nggak ada sinar matahari, kegelapan luar biasa. Sehingga di dalam kedalaman laut saja pun kegelapan itu menutupi dan tidak ada kehidupan di sana. Wah, itu menarik sekali. Sehingga waktu kita bicara tentang kematian, kebangkitan Kristus juga, apakah ada kegelapan? Ada ternyata. Ya, coba siswa-siswi ingat-ingat ya, kalian bisa melihatnya di dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan juga Yohanes tentunya. Diceritakan pada saat Yesus disalibkan mulai dari 9 pagi, jam 12 siang sampai jam 3 sore. Jadi setelah disalibkan, ya ditancapkan palangnya itu, lalu jam 12 siang terik matahari. Seperti saat ini saya juga sebenarnya jam 12 siang ini, terik matahari ada harusnya, tetapi dikatakan dalam Alkitab, kegelapan menutupi daerah itu selama 3 jam. Kalau ada gerhana matahari, paling cuma beberapa menit. Tapi ini 3 jam. Belum pernah terjadi catatan sejarah, juga ilmu pengetahuan. Kalau di siang hari bolong, terjadi kegelapan yang begitu lama 3 jam. Gelap gulita. Ada apa ini? Daerah itu ya, bukan seluruh dunia, tapi daerah itu artinya bisa kelihatan. Kalau kalian saat ini terang gitu ya, tiba-tiba di daerah sisi sebelah mana ini, sebelah kanan saya itu gelap. Tengah-tengahnya begitu. Itu ada apa? Kok bisa terjadi seperti itu? Kegelapan yang luar biasa terjadi. Tidak hanya kegelapan yang dicatat, terjadi juga bencana alam, gempa bumi. Di dalam Matius pasal 27 dituliskan, gempa bumi. Sampai akhirnya membelah bukit-bukit batu. Membelah bukit-bukit batu. Wah, berapa banyak bencana alam yang kita tahu. Yang terakhir mungkin di Badai Seroja ini di NTT ini. Itu kan siklon ya, angin dan ada badai air ya, lautan juga, sehingga ada banjir bandang begitu. Membelah gunung. Tetapi di seluruhnya juga bukit-bukit batu. Terjadi gempa. Itu bencana alam. Tetapi ada juga kejadian yang di luar nalar. Di luar dari kebiasaannya. Ada apa itu? Tirai di bait suci yang memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus terbelah 2 tanpa ada orang yang melakukannya. Mulai dari atas sampai ke bawah sobek. Sobek itu bukan kain kayak kain gorden, kain spray, bukan, lebih tebal lagi. Itu terbuat dari macam-macam kulit binatang, misalkan ikan lumba-lumba juga ada. Wah, luar biasa, sehingga itu betul-betul sangat kuat dan tahan lama. Kalaupun dibuatnya itu butuh proses yang panjang sekali. Tetapi saat itu tiba-tiba sobek. Nah, disebutnya terbelah begitu ya. Kayak batu terbelah. Tapi terbagi 2. Dari atas sampai ujung atas, bawah itu tidak ada kuasa lain, ya manusia maksudnya, yang memisahkannya. Wah, itu kejadian fenomena yang luar biasa. Sama seperti setelah Badai Seroja muncul, tiba-tiba ada danau ya, buatan ya. Ada mata air keluar begitu ya. Itu menarik. Memang kalau kita lihat luar biasa kejadian alam. Itu waktu kematian Kristus. Yang dicatat dalam
kitab Yohanes juga, di Matius juga, pada saat kebangkitan Kristus di subuh hari juga terjadi bencana alam, yaitu apa? Gempa. Nah, menariknya adalah di dalam Matius maupun Yohanes itu menuliskan kata sifat yang berikutnya. Terjadi gempa yang dahsyat. Jadi pada saat Kristus mati terjadi gempa membelah bukit batu, tetapi saat Kristus bangkit gempa yang dahsyat terjadi. Dalam waktu yang berdekatan, lebih kurang 2 hari, selang 2 hari, karena Kristus bangkit di hari yang ketiga setelah Jumat, gitu ya, hari Minggu itulah subuh-subuh, terjadi gempa yang luar biasa, mungkin menggegerkan penduduk saat itu. Dan kubur terbuka. Kubur terbuka bukan supaya Yesus bisa keluar, karena malaikat datang dengan kilat yang luar biasa, menyambar sampai penjaga-penjaga kabur, dan gempa yang dahsyat terjadi, dan ada perempuan-perempuan yang datang sana menyaksikan kejadian itu, termasuk juga para penjaga yang gagah berani itu melihat batu bergeser, tetapi tidak ada sosok yang keluar. Kenapa? Karena Kristus sudah bangkit terlebih dahulu. Jadi batu yang tergeser itu adalah untuk menunjukkan bahwa Kristus tidak ada di dalamnya. Jadi batu yang tergeser menunjukkan Kristus sudah tidak ada di dalamnya. Dia sudah bangkit terlebih dahulu. Nah, bagaimana kita bisa memahami tentang fenomena, tentang fakta, tentang realita Kristus bangkit itu? Nah, itulah kira-kira sejarah yang terjadi. Nah, orang-orang yang percaya tentang kebangkitan Kristus, termasuk kita saat ini, diubahkan hidupnya. Nah, bagaimana bisa mungkin terjadi dari hal yang tadinya tidak percaya, bahkan sulit sekali untuk percaya, sampai bisa terubahkan? Seperti tema kita hari ini bicara tentang terang. Kristus menunjukkan dirinya, akulah terang bagi dunia, atau terang yang ada di dalam dunia ini. Terang yang sesungguhnya, sumber terang itu sendiri. Sebenarnya dalam istilah terang ada 7 hal yang saya sudah studikan bagaimana makna terang itu sekali. Tetapi dalam konteks ini saya cuma membagikan 3 hal, ya. Jadi bicara tentang terang seperti apa? Yang pertama, terang memberi hidup. Terang memberi hidup. Bahkan seperti tema kita saat ini, memulihkan hidup. Terang itu memberi hidup. Seringkali disimbolkan seperti itu. Misalnya ya, kalau main game atau apa gitu ya, ada life-nya ya. Seringkali tuh kata ada power-nya, ada auranya gitu ya di dalam permainan game segala rupa. Ada terangnya begitu. Sama seperti handphone, laptop, mainan-mainan yang menggunakan baterai. Biasa ada lampu indikator menunjukkan kalau ini masih nyala, ini masih hidup, masih ada powernya. Jadi terang itu memberi hidup. Memberi hidup. Yang menarik, kembali lagi pada penciptaan tadi. Saat langit dan bumi diciptakan, gelap gulita menunjukkan menguasai bumi yang terisi dan kosong, belum berbentuk itu. Lalu samudera raya atau air menutupi bumi. Hari pertama Tuhan ciptakan apa? Terang. Hari pertama Tuhan ciptakan terang. Untuk apa? Karena di dalam terang nanti ada kehidupan. Mulai ada pemisahan dulu, baru hari ketiga itu dipisahkan air dengan daratan. Lalu dikatakan apa? Di dalam tanah itu muncul tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup. Tapi yang pertama adalah terang. Sehingga terang itu memberi hidup. Terang itu memberi hidup. Selalu itu digambarkan, terang itu memberi hidup. Sehingga waktu bicara tentang terang memberi hidup, itu menunjukkan adanya satu pertumbuhan. Adanya satu perjalanan. Jadi waktu dikatakan juga, Kristus akulah terang dunia, artinya dia akan memberikan hidup. Artinya juga dia akan memulihkan kehidupan. Karena di dalam apa yang dia ajarkan, bicara tentang hidup itu bukan di dalam dunia saja, tapi ada kehidupan yang kekal. Dan ini yang dikatakan memulihkan kehidupan, berubah, itu bukan orientasi kepada dunia yang sedang kacau, sedang terkutuk ini, tapi ada kehidupan kekal yang Tuhan nyatakan. Makanya waktu kita bicara tentang bencana alam, balik lagi mohon maaf kalau saya menyinggung lagi badai Seroja ini. Banyak yang meninggal dunia, banyak kehilangan. Selagi kita masih hidup, diberi kesempatan hidup. Hidup dengan baik.
Tetapi sekalipun bencana terjadi oleh karena COVID atau bencana alam sehingga merenggut nyawa, ingat bagi orang percaya, ada hidup yang kekal yang Tuhan Yesus berikan. Dan itu yang Tuhan nyatakan kepada pembacanya. Hidup yang kekal. Sehingga bagaimana kita bisa memahaminya? Terus yang kasih Tuhan. Jadi terang itu memberi hidup. Terang itu memberi hidup dan bahkan memulihkan hidup. Menarik sekali juga di dalam penanganan COVID-19. Seringkali diminta untuk pagi hari ya. Untuk apa? Berjemur kalau ada matahari ya. Berjemur. Kenapa? Karena sinar matahari akan memberikan sinar UV yang menstimulir vitamin, unsur-unsur yang bisa membentuk vitamin D. Jadi vitamin D itu tidak berasal dari matahari. Tapi sinar matahari itu akan menstimulir, akan memacu hormon ataupun unsur-unsur dalam tubuh yang sudah dalam tubuh, terutama di dalam jaringan kulit, menghasilkan vitamin D yang baik sekali untuk imun dan juga untuk tulang. Ya, memulihkan bukan? Orang-orang yang sakit di rumah sakit, kalian bisa lihat di setiap rumah sakit selalu dijemur-jemur. Kenapa? Karena terang itu memulihkan. Terang itu memberikan hidup. Itu yang bagian yang pertama. Ya, jadi apa terang? Memberi hidup dan hidupnya dipulihkan. Nah, sama seperti perempuan yang kedapatan berzina di hadapan Kristus. Kristus mengatakan, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Hidupnya dipulihkan, dosanya diampuni. Dan Kristus mati dan Kristus bangkit adalah untuk apa? Menebus dosa manusia. Sehingga kehidupan manusia yang tadinya mati, kekal, mati dalam dosa, diperbudak oleh dosa, dibebaskan, dipulihkan, menjadi hidup yang kekal. Puji Tuhan. Yang kedua, terang. Terang itu bukan saja memberi hidup dan hidup yang dipulihkan, tetapi juga apa? Menumbuhkan apa? Menumbuhkan kekudusan, kebenaran. Kekudusan, kebenaran. Karena pada saat kita juga bicara perikop yang kita baca tadi di dalam ayat 12 dan seterusnya, orang Farisi masih bertanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Dikatakan begitu. Tidak benar, waktu dikatakan aku adalah terang dunia. Nah, terang yang dimaksudkan ini adalah terang yang menumbuhkan berarti terus-menerus akan kebenaran, kekudusan. Seperti perikop sebelumnya ada kedapatan perempuan yang berzina. Yesus mengatakan pada perempuan itu, jangan berbuat dosa lagi. Begitu juga sama kepada orang-orang yang selalu dilayani. Jangan berbuat dosa lagi. Bertumbuh di dalam kekudusan. Bertumbuh di dalam kebenaran. Dan waktu Kristus juga bangkit, kenapa dia bisa bangkit? Karena dia adalah benar. Karena dia adalah kudus. Makanya anak domba Allah yang kudus, yang tidak bercacat. Sehingga layak untuk dikorbankan. Tetapi oleh karena kebenarannya, oleh karena kekudusannya, ya dibangkitkan, menang atas maut. Jadi kalau kita bicara tentang Kristus adalah terang bagi dunia, terang yang seperti apa? Terang yang membuat kita kudus, terang yang membuat kita benar, sehingga kita selalu hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Nah, coba ya, saya uji siswa-siswi pada saat pembelajaran daring. Menggunakan misalkan paket Microsoft Teams atau Google Meet atau pakai Zoom untuk video conference-nya. Seringkali kalau kita males nih ya, aduh nggak mau ketemu gurunya, kita off cam-nya, off kamera, betul ya? Nah, ngapain coba off cam itu? Artinya apa? Mungkin kita sedang sambil rebahan, sambil makan, sambil nonton, main game. Waduh, itu luar biasa di dalam menutupi itu. Tapi pada saat guru mengatakan, ayo coba nak, nyalakan komputernya. Langsung, gimana sekarang Pak? Nah, mulai mencari benar. Tapi kalau memang sungguh-sungguh benar, kalau memang sungguh-sungguh kita mau belajar dengan baik, kita on cam pun tidak ada masalah bukan? Untuk menunjukkan kita apa salahnya kita. Ini apa adanya kita. Karena kita hidup di dalam kebenaran. Dan oleh karena itu terang itu pasti akan menyikapkan kebenaran. Ya, makanya menumbuhkan kebenaran itu, menumbuhkan kekudusan, sama seperti tanaman. Ya, sini juga banyak pohon-pohon saudara. Selalu mengarah kepada matahari, karena matahari membuat tumbuhan juga bertumbuh. Matahari membuat bertumbuh. Jadi tumbuh dalam kebenaran dan kekudusan. Kristus mengajarkan kepada orang banyak saat itu dan kepada kita, akulah terang dunia.
Karena Kristus adalah kebenaran. Karena Kristus juga adalah kudus. Sehingga kita yang percaya kepada Kristus, ya bangkit dari kematian, menyatakan kemuliaan, kekudusan, kebenaran buat kita. Sehingga kalau kita hidup dalam terang, kita hidup dalam kudus. Kita hidup dalam kebenaran. Gak ada lagi bohong. Gak ada lagi sembunyi-sembunyi di balik tingkah laku kita, perbuatan kita kepada guru, orang tua juga. Atau kepada siapapun. Kita berani untuk mengungkapkannya karena kita benar. Karena kita di dalam Kristus yang benar dan bangkit itu. Nah, itu poin kedua. Kita ulangi lagi ya. Yang pertama apa? Terang itu memberi hidup. Dan hidup itu seperti apa? Hidup yang dipulihkan. Yang kedua, terang itu apa? Menumbuhkan. Menumbuhkan apa? Kekudusan dan kebenaran. Nah, kita poin yang ketiga ya. Yang poin ketiga. Nah, ternyata dari ayat yang kita baca, terang itu bukan sekedar saja memberi hidup yang dipulihkan, hidup yang dikuduskan, yang dibenarkan, tetapi juga apa? Memberi arah tujuan hidup. Sekali lagi, terang itu juga memberi arah tujuan hidup. Sama ya, misalkan dalam lagi gelap atau lagi masa-masa badai seroja waktu itu ya, lampu listrik PLN mati semuanya, gelap gulita, tapi ada orang yang pakai senter. Wah, ada orang gitu pasti gitu kan, atau ada kunang-kunang, ya itu kan hidup berarti gitu ya. Wah, luar biasa, ada orang, oh kesana gitu ya. Sehingga terang itu juga memberi arah. Sama seperti para pelaut ya, mengarungi lautan di tengah kegelapan, bagaimana mereka bisa tahu? Belum ada Google Map saat itu. Pakai apa? Bintang. Kalau ada memang bintang, atau pakai kompas kira-kira, tapi itu ke arah bintang. Sehingga bintang itu memberikan arah. Memberikan arah tujuan kemana. Dan Kristus memberikan arah bagi kehidupan kita semua. Bahwa kehidupan dunia ini bukan segala-galanya, bukan tujuan akhir kita. Ada kehidupan yang Kristus akan nyatakan, yang sudah nyatakan juga, yaitu di kekekalan di surga. Sehingga pada saat Kristus mengatakan, akulah terang dunia. Dan terang itu juga menunjukkan arah tujuan. Sama ya seperti kita kalau punya ide gitu ya, tring, oh ya punya jelas ya punya ide. Nah itu kan seperti arah tujuan hidup kita. Jadi kehidupan Kristus justru memberi arah. Nah bagaimana siswa-siswi, Bapak Ibu Guru, pada saat menghidupi kehidupan dalam pembelajaran kita? Apakah Kristus menjadi arah tujuan hidup kita? Kalau dikatakan keutamaan Kristus, apakah keutamaan Kristus juga di dalam tujuan hidup kita? Karena Kristus mengatakan, jadilah sempurna, menjadi serupa denganku, ikuti teladan Kristus. Dan kita hidup saat ini untuk menjadi serupa dengan Kristus, sehingga Kristus adalah tujuan hidup kita. Itulah yang Kristus nyatakan di dalam pernyataan hidupnya. Akulah terang dunia. Yang menarik, saya bacakan buat kita semua dari Mazmur nomor 27 ayat yang pertama. Mazmur 27 ayat yang pertama. Bisa menyimaknya di Alkitab ya. Mazmur dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Juga di dalam Matius pasal yang ke-7 dikatakan, kota yang ada di atas gunung tidak akan tersembunyi kalau ada lampu yang nyala. Jadi terang itu tidak bisa disembunyikan. Jadi kalau kita bicara tentang Kristus yang bangkit memulihkan kehidupan, kehidupan kita bisa terbuka pada orang lain. Bahkan bisa dilihat oleh orang lain kalau kita hidupnya dipulihkan. Kita berubah. Tidak lagi menghidupi manusia lama kita. Kita menjadi orang yang benar. Kita menjaga kekudusan kita. Setidaknya kita mau hidup benar dan mencari kekudusan hidup dan mempertahankan kekudusan hidup. Sampai orang lain punya inspirasi. Wah, memang hidupnya benar. Sehingga arah tujuan hidupnya juga dapatkan daripada apa yang kita hidupi. Orang lain sekitar kita. Nah, siswa-siswi di rumah, bagaimana dengan orang tua kalian? Apakah sudah melihat kalau hidupan kalian berubah? Kalau kalian juga hidup yang benar? Kalau kalian juga menginspirasi orang tua. Wah, anak saya sejak sekolah di Lentera Harapan ini
luar biasa. Ya, luar biasa, memberi ketenangan, damai sejahtera. Nah, itu yang diharapkan orang tua. Bagaimana juga siswa-siswi dilihat oleh bapak ibu gurunya. Apakah siswa-siswi juga melihat bapak ibu gurunya? Apakah bisa memberikan hidup yang memulihkan hidupmu? Apakah juga sudah bisa diajarkan tentang hidup kudus, hidup benar? Apakah juga bapak ibunya sudah bisa menginspirasi kalian siswa-siswi untuk hidup dengan punya arah tujuan yang jelas? Nah, oleh karena apa itu? Karena Kristus sudah bangkit. Karena Kristus sudah menang atas maut. Karena Kristus pun mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Selamat Paskah. Biarlah kita hidup terus untuk hidup yang dipulihkan, hidup yang terus tumbuh akan kekudusan kebenaran, hidup dengan arah tujuan yang jelas. Itulah hidup yang di dalam kebenaran terang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kalau firman Tuhan yang kami renungkan begitu singkat, tapi kami yakin percaya Roh Kudus akan bekerja di antara kami semua untuk mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan sudah kerjakan di dalam Kristus dan juga di dalam diri kami. Dan kami percaya saat kami dipulihkan, saat kami diarahkan, saat kami ditumbuhkan oleh karena terang, kemuliaan Kristus akan semakin nyata. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah terang kami yang oleh asalnya daripada Kristus bercahaya bagi semua orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, terang dunia, kami berdoa. Amin. Wah, anak-anak, sungguh firman Tuhan yang sangat memberkati kita ya. Anak-anak, sekarang kita akan melihat performance dari Bapak Ibu Guru. Seperti apa? Mari kita lihat. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah.
performance yang menarik sekali. Semoga dapat menjadi berkat bagi yang menonton ibadah ini. Nah, kini kita tiba di penghujung ibadah kita. Ibu mengajak kita semua untuk mengangkat satu buah pujian yang berjudul Yesus disalib karena cinta saya. Pada hitungan yang ketiga kita bernyanyi bersama-sama dari tempat kita masing-masing ya anak-anak. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Engkau telah memimpin kami dari awal ibadah ini hingga berakhir dengan baik. Tuntunlah setiap kami dan biarlah kasih Allah terus memelihara kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ibadah syukur kita sudah berakhir. Ibu Irma mengucapkan terima kasih kepada Bapak Junius yang sudah meluangkan waktu untuk memberitakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Junius dan keluarga. Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah mengikuti ibadah ini dengan tertib. Semoga situasi kita saat ini tidak menghilangkan sukacita kita dalam memaknai Paskah. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Kebangkitannya memulihkan kehidupan kita. Sampai jumpa di ibadah Paskah tahun 2022. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.